Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 69 kali ini, kami akan membahas tentang alasan kami melakukan pembelian saham AKPI atau Arga Karya Prima Industri Tbk. Seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. AKPI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang packaging. Dan salah satu alasan kami membeli saham ini karena kami melihat bahwa prospeknya itu cukup menarik. Price book value hanya kisaran 3,4. Kami membelinya di harga 621. Sebenarnya di 600-an, lalu kami melakukan pembelian kembali jadi mendapatkan average di harga 621. Dan pada penutupan perdagangan kemarin harganya telah menjadi 635. Jadi menaik sekitar 2%-an. Kami melihat bahwa saham AKPI ini merupakan saham yang bagus. Harga tertingginya itu pernah mencapai 800 pada tahun 2019 dan terendah itu pernah pada tahun 2020 pada saat market baru crash itu menjadi 256. Lalu kita melihat bagaimana kondisi keuangan dari AKPI ini sendiri. Kita melihat pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Pada 2017 itu mencetakkan laba sebanyak 13 miliar. Lalu 2018 menjadi 64 miliar. Jadi menaik beberapa kali lipat. Lalu pada 2019 sendiri berkurang sedikit menjadi 54 miliar. Pada tahun 2020 menjadi 66 miliar. Dan pada tahun 2021 kuartal kedua ini sudah meraih sekitar 29 miliar. Jadi kita melihat bahwa ini ada naik dan ada turun namun cenderung bertumbuh. Kemudian kita melihat ekuitas dan liabilitasnya. Kami melihat bahwa saat ini liabilitasnya masih lebih besar daripada ekuitasnya. Jadi ini merupakan perusahaan yang cukup memiliki banyak hutang. Namun dilihat dari perkembangannya dan harganya, kami memutuskan untuk membelinya. Jadi kita lihat perbandingannya pada tahun 2017 ekuitasnya itu sekitar 1,1 triliunan dan liabilitas sebesar 1,6. Jadi pada tahun 2017 liabilitasnya itu masih lebih tinggi. Dan pada 2018 ekuitasnya itu sekitar 1,2 triliunan. Liabilitasnya meningkat menjadi 1,8 triliunan. Baru pada tahun 2019 itu ekuitasnya itu menjadi 1,2 triliunan dan liabilitasnya itu menurun cukup drastis menjadi 1,5 triliunan. Dan 2020 ekuitasnya meningkat menjadi 1,3 triliun dan liabilitasnya menjadi 1,3 triliun. Jadi pada tahun 2020 itu mereka sudah mulai melakukan efisiensi. Jadi kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang bagus. Dan pada 2021 kuartal kedua mungkin karena imbas dari pandemi, liabilitasnya itu meningkat menjadi 1,7 triliunan, sedangkan ekuitasnya itu masih tetap di kisaran 1,3 triliunan. Jadi walaupun liabilitasnya itu lebih tinggi daripada ekuitasnya, kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang masih murah, 3,4 price book value-nya, dan labanya itu cenderung bertumbuh. Selain itu ada hal lain yang membuat kami tertarik untuk membeli perusahaan ini, karena kami melihat bahwa ini adalah perusahaan packaging. Kami lihat bahwa setelah pandemi seharusnya industri packaging akan tumbuh secara pesat. Selain itu, jika dilihat dari produknya itu ada Arlin Film dan Areta Film. Jadi Arlin Film ini atau BOPP ini lebih kepada rokok, sedotan, sampo, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk yang Areta Film itu lebih kepada kalender, jajanan, dan yang lain-lain. Kemudian kami mencoba untuk melihat media sosial dari perusahaan ini. Dan kami menemukan bahwa media sosial Instagram dari perusahaan ini cukup update, namun kebanyakan membahas tentang ketika seputar hari raya. Dan jika dilihat dari websitenya itu memang bagus karena masih user friendly, namun jika dilihat dari bagian menunya itu kami menemukan bahwa itu cukup sulit untuk dilihat karena mungkin perpaduan warnanya yang kurang cocok. Lalu kita mencoba untuk meneliti bagaimana pertumbuhan dari perusahaan ini. Kami menemukan bahwa manajemen dari perusahaan ini cenderung optimis terhadap target penjualan yang akan diraih oleh mereka. Dan kami mendengar bahwa direktur dari perusahaan ini yaitu Jimmy Jajanto mengatakan bahwa mereka optimis dengan target penjualan mencapai 2,4 triliunan untuk tahun 2021 ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, kami melihat bahwa Arga Karya Prima Industri Tbk ini
terus melakukan penambahan kapasitas bio-PP. Jadi mereka terus melakukannya, bahkan kemungkinan pada kuartal keempat tahun 2021 ini mereka akan menambah lagi kapasitas bio-PP mereka. Dan jika selesai, kemungkinan kapasitas produksi mereka akan bertambah 30%. Jadi kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang continuous improvement. Jadi mereka waktu itu juga pernah menambahkan produksinya itu di Malaysia. Jadi mereka ada menambah kapasitas produksinya di Malaysia yang disebut juga dengan Stenta Film. Untuk ekspor sendiri, kami tahu bahwa Arga Karya Prima Industri Tbk ini sudah merupakan perusahaan multinasional yang cukup besar, karena mereka melakukan ekspor ke 60 negara di dunia, di seluruh belahan benua di dunia. Lalu kami melihat bahwa perusahaan ini mendapatkan beberapa pengakuan dari perusahaan besar dunia seperti Amcor, Avi Dimension, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris International, UPM Raffatak, dan lain-lain. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah cukup besar, dan sebenarnya kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang terus melakukan continuous improvement. Jadi ini merupakan salah satu alasan kami membeli saham ini. Karena jika manajemennya itu sudah tidak percaya dengan masa depan perusahaan, tidak mungkin mereka akan terus melakukan continuous improvement. Nah, kami tahu bahwa perusahaan ini memiliki beberapa slogan seperti We Rock the World. Jadi mereka ini cukup optimis dengan bagaimana masa depan dari perusahaan mereka sendiri. Dan seperti kita tahu bahwa perusahaan ini cukup menghargai investornya. Kita tahu bahwa AKP ini sendiri membagikan dividen pada tahun 2016 kurang lebih di kisaran 12, lalu pada 2018 di kisaran 12 juga, dan pada tahun 2020 meningkat 2 kali lipat menjadi 25. Jadi kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang bagus karena optimis dengan bagaimana kinerja mereka, dan mereka berusaha untuk mengurangi liabilitas dan meningkatkan ekuitas, serta mereka memiliki pertumbuhan laba yang boleh dibilang cukup signifikan. Jadi kami memutuskan untuk membeli saham ini, dan kami ingin melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari perusahaan ini. Baiklah, itu saja pendapat kami tentang saham AKP ini. Lalu jangan lupa bahwa keputusan pembelian tetap berada di tangan Anda sendiri. Anda dapat melakukan analisa apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus atau tidak, apakah Anda akan membelinya ataupun tidak. Baiklah, itu saja dari kami. Terima kasih. Salam investasi.